Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padukan Gaul. Alhamdulillah kita sekarang ini sedang berada di alam nyata, di kebun kopi milik dari Mbah Mister No yang berada di puncak gunung di area lereng Gunung Muria begitu. Dan di sini bisa dilihat dari wujud nyata hasil kopinya yang mungkin beberapa minggu bahkan bulan ke depan akan bisa dipanen dan bisa dinikmati dalam wujud nyata begitu. Dan sedikit banyak itu mengalami perkembangan yang pesat. Tolong diarahkan sedikit, Mas. Nih, contoh nyatanya wujudnya itu buah-buah kopinya besar-besar berbagai macam. Alhamdulillah nih bisa dilihat di sekitar. Ini real nyata tanpa kita membuat kopi terlebih dahulu gitu. Bisa dicek, dilihat, diamati, diperhatikan dengan seksama bahwasanya memang seperti ini keadaannya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga di kesempatan ini kami dari tim Padepokan Gaul sedang di alam nyata, di mana di kesempatan kita kali ini akan membahas bahwasanya setiap ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki sebuah goib yang membantunya untuk bekerja. Dan tak lupa juga dengan salah satunya yaitu tanaman kopi ini, yang mungkin sudah banyak terdengar di telinga kita dari golongan manusia melalui golongan alim manusia, bahwasanya dikatakan setiap ciptaan piranti bagi manusia, baik itu tanaman, baik itu apapun, pasti didampingi dari golongan gaib yang membantu bekerja, baik itu untuk menyuburkan, baik juga untuk proses-prosesnya, dan sampai bisa dipergunakan oleh golongan manusia. Dan di kesempatan ini kita sambil testimoni nyata dari Mbah No ini di kebun kopinya, dan saya sedikit nanti akan berkomunikasi dengan Mbah No. Assalamualaikum Mbah No. Waalaikumsalam. Tolong mendekat sedikit Mbah No. Mendekat sedikit aja gak apa-apa, gak usah diliput Mas kameramen. Gimana kabarnya Mbah No? Alhamdulillah Sehat. sehat. Kopinya sebentar lagi akan panen, begitu? Iya, kiranya begitu. Oke. Terus Mbah No, dulu jenengan saat merawat kopi ini tuh dengan cara dipupuk seperti biasa atau digunakan tambahan pupuk lain atau juga menggunakan bahan-bahan kimia tertentu, itu kan pasti. Iya pasti. Nah, ditambah hal apa lagi sih yang membuat hasil kopinya itu bisa sebesar-besar ini? Kan menurut saya besar ini. Rancak, bagus. Ya tambahannya itu saya setelah ikut Amalia. Ikut Amalia terus. Kan saya kenal itu Mas Jam-Jam. Nah, itu saya gunakan. Buat nyemprot. Oh, berarti tanaman kopi ini sering disemprot pakai air Zam-Zam kalau begitu untuk merawatnya. Di samping digunakan pupuk, dari segi keilmuan manusia tetap juga menggunakan air Zam-Zam dari. Dulunya kan sebelum pakai air Zam-Zam kan ada hitam-hitamnya gitu loh Mas. Ada hitam-hitamnya, oke. Dan alhamdulillah ini bersih ini. Semprot. Mulus-mulus dan alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Jadi tambahannya tetap menggunakan air Zam-Zam Asma gitu, yang sudah didoakan oleh beliau gitu, Sang Hyang Nurjati Nirwana itu ya. Oke, terima kasih Mbah No. Dan begitulah pemirsa, sedikit dialog kami dengan sang pemilik kebun kopi ini gitu. Dan seperti narasi yang saya sampaikan, bahwasanya setiap tanaman itu pun didampingi dari golongan gaib yang membantunya bekerja untuk mempercepat proses pembuahannya dan untuk membantu bekerja mempercepat hal-hal lainnya begitu.
Dan di kesempatan kita kali ini kami ingin mencoba menguak apa sebenarnya yang terjadi dari salah satu goib yang menunggu tempat ini. Dan semoga di kesempatan ini pun sudah bisa menyimaknya dan memperhatikannya dengan jeli dan juga bisa mempraktekannya dengan cara tepat sasaran gitu, bukan asal praktek gitu. Dan semoga saja pula di kesempatan kita kali ini pun bagi pemirsa semuanya diberikan hal yang sama, yang sesuai tanpa kita harus meminta-minta dan tetap dalam rangka taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan ini saya ditemani mediator teman saya di samping saya, Mas Riki. Iya Mas. Gimana kabarnya Mas Riki? Alhamdulillah baik Mas. Sehat? Sehat alhamdulillah. Sehat? Iya Mas. Ini yang punya langsung pipi pemirsa. Langsung pipinya tampilkan dong sedikit aja gitu loh. Iya Mas, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah anugerah gitu ya. Oke. Ya, harus disyukuri Mas. Oke, siap kalau begitu. Iya. Dan kita akan berdialog pemirsa dengan salah satu goib yang menunggu tempat ini dan bercerita tentang apa yang terjadi setelah Mbah Hanem menggunakan dari air Zam-Zam Asma ini dalam wujud nyata, dampaknya seperti ini begitu. Dan mungkin sudah cukup seperti itu yang bisa saya sampaikan melalui narasi di depan tadi. Kami mohon izin, mohon doanya semoga saja diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti dan bermanfaat. Amin. Ya serong. Beramin jelas Mas. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masyarakat tidak akan berdampak apapun dalam jasad mediator ini. Yang masuk benar-benar asli asal maksud, penyusupnya bisa masuk di benteng di atas bendera asma. Sallallahu. Apanya hilang total menguap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin salah satu gaib yang menghuni di tanah ini, yang mengetahui tentang perkembangan kebun kopi ini dari dulu hingga sekarang, yang sangat berbeda dengan signifikan, yang benar-benar tahu salah satu gaib yang terkuat yang menghuni di tanah ini. Puasa total jasad mediator yang dimasuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, golongan apa ini yang hadir? Golongan jin. Anda jin? Benar, jin? Iya. Sudah muslim? Sudah. Kau mengucapkan salam. Sebentar, saya izin proteksi jika kamu menyusup, otomatis salam itu kembali pada dirimu. Dan langsung dilempar oleh malaikat sebentar. Benar kamu udah muslim? Sudah. Kamu dari mana? Dan saya bermaksud tadi memanggil gaib yang menempati di area tanah ini. Apakah kamu yang benar-benar menghuni di area tanah ini? Benar sekali. Kamu tahu resikonya kalau kamu berbohong? Sangat tahu, sangat mengetahuinya. Apa resikonya? Kalau di golongan kami berbohong, tubuh saya terpotong-potong. Oh gitu, ya otomatis berlaku dan tubuhmu akan terpotong-potong. Sedikit ada gangguan di tenggorokan saya. Keislamanmu otomatis kamu punya keilmuan total lengkap itu digunakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bersihkan langsung diuapkan juga, dibantu didorong. Tasbih mutiara asma. Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu golongan jin, udah muslim.
Yang memuslimkan kamu atau keislamanmu sendiri itu sudah berapa lama dan siapa yang mengislamkan kamu kalau di sana? Beliau yang ada di sana. Siapa itu beliau itu? Katakan saja dengan jujur. Noto dari pasukan harimau. Pasukan dari Mbah Noto, Iya, sang penguasa Gunung Muria itu. iya benar sekali. Itu yang mengislamkan kamu. Sejak kapan keislamanmu sendiri? Sejak kemarin, Mm-mm, waktu mm-mm. tanaman ini disemprotkan pakai air jam-jam. Oh, Dan air jam-jam itu ah, ada golongan malaikat yang membantunya. Jadi kamu tahu juga itu total. Ia sangat mengetahuinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dihadirkan juga makanan minuman yang diizinkan bagi panjenengan dan tidak berdampak buruk dalam jasad mediatornya. Silakan ada di depanmu. Alhamdulillah, terima kasih. Sambil diminum, dinikmati, sambil kita ngobrol tentang situasi keadaan di alam gaib dari sebuah tanaman ini yang kita tempati ini, Mbak. Gimana rasanya? Alhamdulillah, sangat nikmat sekali. Oke. Terus gini, kamu udah Islam, punya nama apa tidak sebenarnya? Punya. Nama saya Sastra. Sastra. Sastra Wijaya. Sastra Wijaya. Bagus sekali nama panjenengan itu. Iya. Anda asli penghuni tempat tanah ini atau dari tempat lain lalu berpindah ke sini atau bagaimana sejatinya Anda ini? Penghuni tempat sini dulunya. Terus saya diselamkan. Dan daripada saya dihancurkan oleh golongan cahaya. Kebun ini sering disemprotkan pakai air jam-jam, dicampur pakai obat-obat, terus diteteskan air jam-jam untuk gitu. menyemprotkan di kebun ini, kebun kopi ini. Karena yang membantu semua itu adalah golongan cahaya. Oh, jadi yang bekerja selama ini dan sambil diminum, dinikmati dulu, sambil didengarkan apa yang saya sampaikan. Jika saya salah nanti disanggah. Jika sudah sesuai, silakan dijawab iya, begitu ya. Iya. Berarti saya juga mendengar tuh dari golongan alim manusia bahwa setiap tanaman atau setiap ciptaan dari Allah itu memiliki sebuah golongan gaib yang membantunya bekerja. Berarti itu benar. Benar sekali. Dan seperti tanaman itu bukan tanaman saja. Dari golongan mesin, golongan tanaman, itu semuanya yang membantu adalah golongan gaib. Oke. Dan ada lebih yang bantu itu dari jin fasik, siluman juga ada. Oh, jadi begitu. Mohon maaf, bisa lebih keras lagi suaranya. Yang mengganggu di pita suara ini semuanya. Kuasai total, pita suaranya nyambung total, lebih keras lagi, powernya dibersihkan total. Otomatis tambah keras dan bisa didengarkan oleh siapapun pendengarnya. Salam. Gimana sudah? Sudah. Lalu begini, Mbah Sastra Wijaya. Dulu Anda penghuni asli tempat ini. Sebelum tempat ini menjadi kebun kopi seperti ini, tempat ini dulunya itu tempat seperti apa? Kalau dari sudut pandang manusia nyata loh. Tempat ini kan tanah nyata. Apakah tempat ini dulunya itu hutan belantara, lalu dibersihkan, ditanami kopi, atau memang sudah asli kopi? Dulunya itu adalah hutan. Hutan itu dibersihkan sama penghuni rumah. Waktu itu
lalu menanamkan biji kopi itu di tempat ini. Dulunya saya pernah membantu kopi itu untuk Ada? berbuah, Ada sempat bantu bekerja gitu? sedikit membantu Terus? dan membuahkan hasil. Heeh, Waktu itu heeh. orang karena menanam biji kopi itu melakukan tirakat dulu. Oh gitu ternyata. Di saat Biar dulu. hasilnya itu memuaskan. Oh. Iya, 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 oke. Boleh saya untuk perjelas sedikit, Mbah, karena ini kan saya siarkan dunia manusia. Beda lagi Mm-mm, kalau sudah mm-mm, ikut amalia dari beliau. mm-mm. Pasti orang itu memakai air jam-jam. Oh. Iya, 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 iya. Bahwasanya dahulu kala sang pemilik yang pertama kali Iya, dia itu sering melakukan lelaku atau tirakat demi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dari tanaman kebun kopi yang ditanamnya ini. benar Dan sekali. dari situlah Anda yang membantu bekerja. Iya, Berarti Anda ini dulu pernah mendompleng membantu gitu. dulunya jin Mm, fasik. mm, Bisa lebih keras lagi. Iya, Hmm, Tambah keras otomatis ya. Powernya. Sallallahu ala Muhammad. Nah terus, dahulu di saat Anda membantu bekerja, apakah hasilnya seperti ini, Mbah? Melimpah tidak, ruah besar-besar dan tanpa hama serangan dari beda itu. hewan. Terus, Tidak seperti ini. bagaimana hasil nyata dulu saat kamu membantu? Hasilnya seperti Dulu apa? itu tidak sebagus ini. Terus, Dulu pasti ada yang serang hama, mm-mm, kopinya itu kadang hitam, mm-mm. kadang kecoklatan. Oh, Beda kalau yang membantu itu adalah golongan cahaya. mm-mm. Beda lagi. Hmm. Jadi begitu. Oke, ya, 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 ya. Sedikit saya menyorot. Nah, ini memang masih muda dan hijau total. Nah, ini masih agak muda, udah besar-besar begini. Sambil dinikmati dulu, Mbah. Oke, ini jadi dicek pemirsa. Sebentar, saya mau membersihkan tempat ini. Banyak yang mengganggu. Yang mengganggu otomatis langsung dirikat semuanya. Langsung dihadirkan. Dikat seluruhnya itu tempat ini dari golongan jin siluman iblis fasik yang tidak mau. Sallallahu alaihi Muhammad. Bersihkan, lempari semuanya. Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Nah terus begini. Yang kamu sampaikan dulu membantu kok malah juga ternyata tanaman ini malah terkena hama. Bagaimana siklus ceritanya? Dari sudut pandang manusiawinya dulu, baru nanti kamu ceritakan sudut pandang gaibnya. Mungkin sebentar. Kalau dari sudut kami manusia kan ya karena overdosisnya dari obat-obatan itu kan mengakibatkan timbulnya golongan gaib fasik berlebih. Hingga akhirnya tanaman itu menjadi tidak sehat, terserang hama, dan panen pun tidak mendapatkan hasil maksimal. Benar sekali. Nah kalau dari sudut pandang gaibnya di masa lampau, di saat belum menggunakan air zam-zam asma seperti ini, Dulu, ternyata itu hasilnya tidak memuaskan. Itu diceritakan tolong dengan jelas dan runtut. dulu waktu itu, Mm-mm. kalau saya belum membuahkan hasil, Mm-mm. orang itu pasti melakukan tirakat sesaji atau puasa itu Mm-mm. supaya menghasilkan buahnya. Mm-mm. Ya dari situ saya mendompleng lagi untuk Mm-mm. tidak membuahkan hasil. Mm-mm. Dan orang itu semakin tirakatnya, Mm. memakai saji-sajian itu semakin banyak. Oh. Dari golongan kami itu semakin besar. Oh.
Jadi gitu. Iya. Berarti pada dasarnya Orang dulu itu Mm-mm. tidak tahu. Mm-mm. Kalau menanam biasanya itu pakai sesajen. Pakai ritual-ritual dulu. Iya, dibacakan. Supaya terselamatkan tanamannya menjadi terbaik. Diserang hama atau apapun itu. Dari situ golongan kami sedikit membantu. Kadang tidak membuahkan hasil yang maksimal. Supaya orang itu menambah dari apa itu. Oh, dari Sajian itu. lelaku dan perbuatan-perbuatannya tadi. Iya, benar sekali. Berarti gini, kalau boleh saya perjelas lagi, bahwasanya dari apa yang dilakukan manusianya terlebih dahulu, itu kamu sudah membantunya. Akan tetapi ternyata yang kamu bantu tidak maksimal karena kamu masih menginginkan supaya manusia itu memberikan makanan bagi golongan kamu lagi. Iya, biar. Dan dalam hama itu sendiri itu pasukan yang bekerja itu. Semua itu adalah kegoiban dulu. Terus pasukan saya kerahkan supaya menjadi hama. Hama yang memakan biji-bijian kopi itu supaya tidak layak dibeli, jual belikan. Dan hasilnya tidak memungkinkan. Jadi pada dasarnya seperti itu di masa lampau. Ya, saya mulai agak nyambung. Orang di sini dulunya masih gitu. Masih mengikuti ajaran-ajaran leluhur gitu. Iya. Ya, tidak apa-apa. Terus sambil dinikmati dulu sebentar. Lah, di saat Anda membantu dan sempat juga membuat hama, lalu manusia itu kan melakukan perbuatan lagi, mendatangkan makanan-makanan yang dimana itu dalam rangka juga membuang hama-hama tadi. Apakah dari situ nanti hama-hama itu akan berhasil atau akan lebih banyak timbul hama-hama lain jadinya? Akan timbul hama-hama lainnya. Yang sudah terjadi saja. Iya. Beda lagi kalau golongan cahaya yang membantu. Karena golongan cahaya yang membantu itu tidak mengambil upah. Golongan cahaya itu ditugaskan oleh Allah itu membantu manusia. Beda lagi kalau golongan kami jin fasik atau siluman yang membantu itu. Pasti kami mengambil upah dari apa yang saya pernah bantu. Jadi gitu. Kamu bantu di kopi, kamu ngambil upah di kopinya, dan di manusia yang kamu bantukan juga. Iya, di manusianya juga. Ya. Oke. Terus gini, saya geser sedikit pertanyaannya. Seperti yang Anda sampaikan di awal tadi, setiap tanaman itu dibantu golongan gaib. Nah, kalau tanaman sendiri itu yang membantu, yang benar-benar asli yang membantu bekerja. Awal mulanya itu dari golongan apa? Sampaikan. Tergantung itu. Setiap tanaman, bukan benda-benda lain, tanaman yang itu tanaman kan dari Allah. Iya. Golongan cahaya. Kalau tanaman itu cahaya. Sebelum manusia itu turun ke bumi, itu tanaman sudah ada. Oke, dan ternyata di balik tanaman itu dari sudut pandang gaibnya golongan cahaya lah yang membantu proses percepatan pertumbuhan hingga proses percepatan pemanenan dan menghasilkan hasil yang maksimal gitu. Iya, benar sekali. Ya. Oke. Terus berarti Anda tahu dong siklus sesuatu yang dilakukan dari Mbah No yang rekan kami sekarang yang memiliki kebun ini, di mana kok bisa pembuahan di sekarang ini menjadi hasilnya insya Allah itu maksimal dan bagus. Sebenarnya yang terjadi, yang bekerja itu golongan apa dan yang mengerjakan itu berapa, dan mereka itu
mengambil upah apa tidak? Tolong dijelaskan. Dari rekan kamu ataupun teman kamu itu, dia sudah menjalankan amalia dari beliau. Dan semenjak dia mengamalkan amalia itu, dia memakai air zam-zam. Air zam-zam Asma ini terus. Iya, untuk menyerpotkan di biji-bijian kopi ini semuanya itu. Yang membantu golongan cahaya itu sangat banyak sekali. Oh, jadi gitu terus. Apalagi dia sudah ikut di jalur beliau. Pasti yang membantu itu golongan cahaya semua. Itu semua tergantung keyakinan. Semakin dia yakin, semakin dia bertambah. Yang membantunya itu akan lebih kuat gitu. Iya. Manusia itu tergantung keyakinan di dalam hatinya itu. Oke, ya terima kasih. Terus begini, berarti pada dasarnya air zam-zam ini, kamu nyampaikan air zam-zam ini isinya golongan cahaya, benar? Benar sekali. Di saat manusia seperti Mbah No tadi menggunakan air zam-zam, ternyata golongan cahaya ini tambah banyak. Dan yang bekerja lebih banyak juga. Lebih banyak. Dan menghasilkan buahnya itu sangat memuaskan. Oh, gitu. Bukan hanya untuk tanaman saja. Air zam-zam itu untuk semua keperluan yang dibutuhkan manusia. Dan itu nggak ngambil upah pada Tidak jasad sama seorang sekali. manusia. Dia ditugaskan untuk membantu. Membantu manusia. Melayani gitu. Iya, benar sekali. Kadang orang itu memakai air zam-zam pasti hanya 1-2 kali diminum, tidak berefek apapun itu. Sebenarnya di dalam jasadnya itu ada banyak lapisannya yang harus dibersihkan. Ya, oke. Terus gini, Mbah, sebelum ada Islam, tadi kan Mbah No sudah lebih dahulu menggunakan air zam-zam ini kan begitu? Iya. Apa yang Anda rasakan sebagai golongan gaib yang menempati tanah ini, pekarangan kebun kopi ini, itu dampak yang pertama kali Anda rasakan di saat golongan cahaya semakin bertambah banyak di tempat ini? Pasukan saya, kerajaan saya dulu diluluh lantakan. Dari golongan cahaya tadi? Iya. Oke. Kalau mau ikut Islam, silakan. Kalau tidak, akan diluluh lantakan semuanya. Oh, jadi gitu. Lalu, yang mengislamkan Anda ternyata bukan golongan cahaya tadi kan? Tapi malah pasukan dari sang penguasa Muria kan begitu? Dia mendatangi ke sini. Karena di sini ada wilayahnya juga. Masih wilayah Mbah Noto sebagai sang penguasa Muria. Iya. Oke. Ya, oke. Terus gini Mbak, misalnya kami kan manusia Mbah, kopi ini kan dalam wujud nyata. Dan kami hanya berpedoman misalkan dengan sesuatu hal yang sudah diciptakan melalui keilmuan manusia dalam rangka untuk mempercepat proses pembuahannya dan juga untuk mempercepat daripada proses hasil yang maksimal. Itu menurut kami kan mungkin sah-sah saja. Apakah dengan cara seperti itu adalah sesuatu cara yang memang benar-benar sesuai atau cara yang memang belum sesuai dengan cara yang sesuai sekarang ini? Itu sudah cara yang sesuai. Karena yang membantu itu golongan cahaya. Dan membantu untuk mempercepatkan proses hasilnya itu lebih cepat, lebih panen. Dan akan membuahkan hasil yang maksimal. Itu yang dibantu golongan cahaya tadi. Lah yang saya tanyakan bukan ke Mbah No sekarang, tapi ke lingkup lebih besar, di mana kadang manusia itu hanya berpedoman dengan akalnya saja. Ya udah, saya tak obati dengan ini.
Apakah dengan cara seperti itu bisa juga mendapatkan hasil maksimal? Tidak sama sekali. Kok bisa begitu? Yang membantu Mhm, itu bukan golongan cahaya kalau mhm, pakai obat-obatan saja. mhm, Kadang orang itu memakai apa itu obat, ini misal obat. mhm, Seharusnya obat itu dicampurkan air jam-jam, diteteskan mmm, ke dalam obatan itu. mhm, Lalu disemprotkan seluruh bagian kopi itu. mmm, Beda lagi kalau orang itu tidak memakai air jam-jam, mhm. yang membantu beda lagi. Oh, jadi gitu. Prosesnya juga akan lambat. Mmm. Terus ini yang coba mau saya tanyakan. Di saat hama ternyata tadi yang bekerja golonganmu. Lah, di saat manusia sudah menggunakan air zam-zam untuk tanamannya, apakah hama-hama yang sudah pernah terjadi akan bisa terjadi lagi atau tidak? Ya mungkin semuanya sudah kehendak Allah. Tapi menurut pandangan kamu sendiri tolong disampaikan. Itu bagaimana? Apakah masih Ketika berani? ada hama itu, dan orang itu langsung sigap, Mhm. langsung menyemprotkan air jam-jam itu, pasti golongan cahaya akan membersihkan semuanya, membersihkan tuntas. Oh. Itu tergantung orangnya. Mhm. Misalkan ada hama yang akan mau datang dan Mhm. menyerang biji-bijian kopi itu, dia harus sigap. Mmm. Oh, ini akan terjadi seperti ini. Mhm. Dia harus sigap Mhm. membersihkannya pakai air jam-jam. Mmm. Dan golongan cahaya akan membantu membersihkan semuanya. Mmm. Jadi tetap yang menjaga, yang merawat, yang membantu tadi golongan cahaya. Di mana Golongan jika cahaya itu mhm, harusnya ditugaskan mmm, untuk diperintah. mhm, Misal ditaruh air jam-jam itu di password, itu akan dia bekerja. mmm. Jadi sampai seperti itu? Iya, Iya 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 iya, oke. Lalu gini, karena jika nanti tugasnya manusia umum, golongan orang-orang cahaya itu mhm, untuk melayani manusia, mhm, iya, membantu. heeh, iya iya iya. Terus gini, jika air zam-zam ini nanti digunakan untuk orang khalayak umum banyak, apakah juga mereka akan mendapatkan pengaruh yang sama seperti ini? Misal dia memiliki sebuah usaha atau memiliki sebuah, ya apa namanya, perkebunan ataupun tanaman-tanaman juga akankah sama jika air zam-zam digunakan? Bisa, Mmm, kalau dia belum ikut di jalur beliau, mhm, itu bisa untuk membersihkan. mhm, Tapi kalau orang itu udah ikut jalur beliau, mhm, pasti ada cara-caranya. mmm, ya oke terima kasih. Itu kan yang saya sampaikan untuk hal umum pemirsa, Semuanya itu bisa memakai air jam-jam itu. mhm, Di kalangan semuanya. di kalangan manusia pada umumnya, entah itu manusia awam, manusia biasa, sampai tingkatan Kadang orang itu, abnormal gitu, iya, mhm, kadang mhm, orang tergantung keyakinannya. masing-masing, Misal beli air jam-jam mmm, untuk membersihkan tanaman-tanaman. mmm. Misal orang itu tidak membuahkan hasilnya, pasti dia kurang yakin. Mmm, Karena semua itu butuh proses iya untuk iya, membersihkan segalanya itu. oke. Lalu gini, pesan kamu bagi manusia seperti kami, jika memiliki usaha atau apa itu kan mungkin menggunakan air zam-zam. Lalu yang harus dilakukan selain menggunakan air zam-zam bagi manusia itu apa lagi? Dia membersihkan Mhm, dirinya itu, heeh, bertobat mhm, secara maksimal, kembali kepada Allah. oh, Itulah jalan satu-satunya harus bertobat. mmm, Karena rezeki itu mhm, Allah yang akan memberikan. mhm, Manusia itu tidak usah meminta. Allah mhm, itu lebih tahu kapasitas
hambanya. Oh gitu. Dan seorang hamba itu harus bertobat, mendekatkan diri kepada Allah, dan membersihkan secara rohaninya juga. Oh gitu tambah. Sebentar, saya bersihkan dulu. Ini yang bawa siapa ini? Karena dia tidak terima. Nah. Kalau semuanya itu pakai air Zam-Zam. Iya, ini yang bawa hujan siapa ini? Dari golongan iblis dan siluman. Tolong dibantu. Sudah, Mbak? Sudah? Sudah. Ya, saya rasa cukup lah mungkin di kesempatan ini. Monggo silahkan kembali. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya ternyata di kesempatan ini. Ya ini udah mulai mungkin reda lagi. Dan memang jika kita berbuat baik, salah satunya mengajak ke jalan yang baik, yang sesuai, pasti halauan, rintangan akan menghadang bagi siapapun manusianya begitu. Begitupun kami yang ada di sini, lebihnya seperti itu. Dan mungkin di kesempatan ini bisa disaksikan dalam wujud nyata dan bisa dipraktekkan juga dalam wujud nyata bagi pemirsa semuanya. Yang sudah mengetahui silahkan dilaksanakan, yang belum tahu silahkan bisa ditanyakan kepada admin di deskripsi YouTube channel Pada Depan Gaul. Dan apabila dari kami banyak sekali kekurangan atau mungkin ketidaknyambungan, mungkin bisa dipahami lebih dalam dengan hati yang terdalam dan pikiran yang tenang tanpa gangguan. Dan semoga saja diberikan pemahaman yang jelas begitu. Dan apabila dari kami banyak sekali kesalahan-kesalahan, itu semuanya mutlak, semuanya kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu pun bukan dari kami, tapi semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.